Ya, kembali lagi di tutorial Pensim. Kali ini kita akan membahas fungsi grep dan fungsi if di software Pensim. Pertama kita buka software Pensim tersebut, kita pilih model settingannya, di mana di sini initial time-nya itu 2025 sampai 2034. Kemudian di sini simulasinya dalam bentuk tahun. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya variabel-variabel yang ada di Excel tadi kita tuangkan di lembar kerja Pensim, kita hubungkan menggunakan garis penghubung, baik itu nanti dinamakan dengan causal loop. Pertama kita buat ketersediaan lampu, itu stoknya, kemudian flow in-nya bisa produksi lampu, kemudian flow out-nya di sini konsumsi lampu. Nanti produksi dan konsumsi lampu ini dipengaruhi oleh variabel yang lain lagi, di mana di sini untuk produksinya dipengaruhi oleh produksi lampu LED, kemudian nanti produksi lampu non LED. Jadi saya bedakan ada lampu LED dan lampu non LED. Begitu juga untuk variabel konsumsi lampu dipengaruhi oleh banyaknya rumah tangga atau jumlah rumah tangga. Selanjutnya jumlah rumah tangga ini nanti akan menentukan berapa konsumsi lampu per rumah tangganya atau rumah tangga keseluruhan. Selanjutnya ada variabel lain yang saya bedakan di sini, yaitu konsumsi lampu untuk bisnis, kemudian konsumsi lampu untuk industri, selanjutnya konsumsi lampu untuk pemerintahan, kemudian konsumsi lampu untuk penerangan jalan. Jadi di sini tergantung dari variabel atau data dari yang kita sediakan. Selanjutnya variabel-variabel tersebut kita hubungkan menggunakan garis penghubung. Pertama di sini produksi lampu LED kita hubungkan ke produksi lampu non LED kita hubungkan ke produksi lampu. Kemudian jumlah rumah tangga mempengaruhi konsumsi lampu di rumah tangga. Selanjutnya konsumsi lampu bisnis mempengaruhi total atau konsumsi lampu secara keseluruhan, begitu juga untuk industri, pemerintahan, dan penerangan jalan. Di sini juga rata-rata konsumsi lampu per rumah tangga akan mempengaruhi konsumsi lampu rumah tangga. Jadi inilah data-data yang saya sediakan, di mana di sini sesuai variabel yang ada tadi. Pertama kita akan melakukan pengisian bagaimana menggunakan fungsi grep di software Pensim. Saya tentukan dulu di sini untuk stoknya 10.000 lampu. Nanti akan otomatis produksi dikurang konsumsi, kemudian kita klik OK. Selanjutnya saya akan mengisi untuk coding di jumlah produksi lampu LED. Jadi saya akan menggunakan, sebenarnya kan untuk simulasi ini akan memprediksi yang akan datang. Namun data yang akan datang ini sudah saya sediakan, jadi bagaimana menuangkannya terhadap software Pensim. Jadi kita seharusnya menggunakan fungsi grep. Bagaimana caranya? Kita pilih auxiliary seperti yang tadi. Inilah caranya untuk menggunakan data yang sudah kita sediakan untuk masa lalu digunakan di dalam Pensim. Pertama kita masukkan time. Di sini pseudo variable kita pilih time. Kemudian time tersebut kita hubungkan ke produksi lampu LED. Itulah cara pertama. Kemudian kita masukkan codingnya. Kita pilih auxiliary, kemudian kita pilih di sini with loop, kemudian as grep. Selanjutnya kita akan input satu persatu data yang akan kita masukkan ke software Pensim sesuai dengan ramalan yang sudah kita sediakan. Jadi bukan lagi Pensim yang meramalkannya, kita sudah ada datanya untuk dituangkan ke dalam software Pensim. Di sini saya coba buat dulu untuk 2023 ada 13 juta. Kemudian 2024, 2025, 2026 13 juta, 2026 15 juta produksi lampu LED. Saya buat dulu untuk 2. Selanjutnya nanti saya minimize biar lebih mudah untuk melakukan penginputan datanya. Kita akan masukkan satu persatu. Jadi data historical ini kita masukkan langsung ke software PowerSim-nya. Selanjutnya 2027 itu 17.000. Kemudian 2028 19.000,
21.000, 2030, 23.000, 2031, 25.000, 2032, 27.000, 2023, 29.000, 2034, 31.000. Jadi saya akan masukkan satu persatu, di mana di sini sebelah kiri input adalah tahun, output adalah nominal angka yang akan keluar di software pensimnya. Kemudian waktu kita masukkan ke atas, satuannya lampu, kemudian kita klik OK. Itu adalah cara pertama yang bisa kita gunakan untuk memprediksi data tersebut di software pensim. Kemudian di sini bisa juga menggunakan cara yang kedua, di mana menggunakan if dan else, di mana if dan else ini time-nya jika tahun 2005 yaitu 11.000. Tahun 2026 10.000. Cara masukkannya seperti yang ada pada video. Jadi di sini if dan else time sama dengan 2005 kemudian koma nominalnya. Di sini kita belum menghubungkan waktunya, time-nya. Jadi kita harus hubungkan time terhadap variabel produksi lampu non LED. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi. Saya sudah sediakan di Word seperti yang ada pada video. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya di produksi lampu kita akan menjumlahkan produksi lampu LED dan produksi lampu non LED kita jumlahkan. Kemudian kesatuannya di sini adalah lampu. Di sebelah kanan kita akan memasukkan, biar lebih mudah saya menggunakan fungsi if dan else. Kemudian kita masukkan dulu waktunya, kita pilih show dan variable, kita pilih time. Kemudian time tersebut kita hubungkan ke jumlah rumah tangga, kita hubungkan ke konsumsi lampu untuk bisnis, kemudian konsumsi lampu untuk industri, konsumsi lampu untuk pemerintahan. Selanjutnya time tersebut kita hubungkan karena variabel-variabel ini berkaitan dengan waktu yang sudah kita sediakan datanya, kita tinggal memasukkan datanya. Di mana data ini sudah saya prediksi sebelumnya. Data prediksi saya ini kita masukkan lagi ke software pensim. Kecuali di sini untuk konsumsi, untuk rata-rata konsumsi lampu, di sini saya menggunakan rumus yaitu random uniform. Jadi nilai minimum dan maksimum 3 sampai 4 dan 0 untuk sheetnya. Kita klik OK. Selanjutnya untuk rumah tangga di sini saya menggunakan fungsi if dan else, di mana di sini saya sudah masukkan di dalam Word untuk rumusnya. If dan else 300.000, kemudian 2026 itu 325.000. Selanjutnya kita kopikan. Kemudian begitu juga untuk rumah tangga, tinggal mengkalikan jumlah rumah tangga dikali rata-rata konsumsi rumah tangga lampunya, sehingga kita peroleh konsumsi lampu untuk rumah tangga. Berikutnya ini konsumsi lampu untuk bisnis. Jadi saya sudah ada data perkiraan berapa jumlah konsumsi lampu untuk bisnis. Saya buat ke dalam software PowerSim. Jadi data ini sudah saya dikte di software pensimnya. Kemudian kita klik OK. Menggunakan fungsi if dan else. Di mana di sini untuk industri juga seperti itu. Di sini sudah saya sediakan. Di mana 2025 itu 6 juta. Begitu selanjutnya sampai 2034. Jadi saya tinggal masukkan rumusnya. Pemerintahan juga seperti itu. Tinggal memasukkan rumusnya yang sudah sediakan di Word, di mana if dan else 2025, berapa nominalnya, kemudian if dan else, nominalnya sampai terakhir. Dan kemudian ditutup dengan 0 dan jumlah berapa kali if dan else-nya, tanda kurungnya itu sebanyak 10 karena 10 tahun. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya di sini kita hubungkan konsumsi lampu untuk rumah tangga. Selanjutnya kita konsumsi lampu ini kita jumlahkan keseluruhan, yaitu konsumsi lampu bisnis, industri, pemerintah, kemudian penerangan jalan, kemudian rumah tangga. Selanjutnya kita klik OK. Di mana di sini sudah tidak ada lagi yang tanda hitam dan sudah bisa kita run atau kita jalankan. Kita nanti akan cross check apakah hasilnya sudah sama data di Excel saya yang sudah saya sediakan sebelumnya dan yang tertuang di software pensim. Sudah kita run, di sini bentuk ketersediaannya terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Keproduksinya juga semua tidak signifikan, konsumsinya juga terjadi kenaikan. Selanjutnya di sini coba saya cek, di mana di sini kita akan lihat menggunakan fungsi grep tadi dan menggunakan fungsi if dan else. Di mana di sini produksi lampu
13.000, 15.000 sama. Kemudian produksi lampu non LED 11.000, 10.000 sampai 2 juta. Sama. Kemudian di sini total keseluruhan untuk produksi lampunya 24 juta. 24 juta sampai 33 juta sama, tidak ada perbedaan. Begitu juga untuk konsumsi lampu untuk bisnis. Di sini 4.800.000 sampai 6.600.000 sama, tidak ada perbedaan. Kemudian konsumsi lampu untuk industri. Jadi dapat kita lihat konsumsi lampu untuk industri. Saya akan cross check di sini satu persatu bahwa penggunaan rumus tadi berhasil. Kemudian konsumsi lampu untuk industri 6 juta sampai 3,3 juta sama. Konsumsi lampu untuk bisnis di sini tadi sudah kita cross check sama. Kemudian konsumsi lampu untuk penerangan jalan itu 1,2 juta sampai 1,6 juta. Selanjutnya di sini adalah untuk bisnis tadi sama. Jadi semua data yang sudah sama, data di Pensim dan data di Excel. Ini adalah grafiknya, terjadi peningkatan ketersediaan lampu dari tahun ke tahun yang cukup signifikan.